Shalom, kita berjumpa kembali dalam acara Sapari, Sapaan Rohani Immanuel. Kita akan berdoa dulu sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk setiap kebaikan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih untuk penyertaan-Mu Tuhan, bimbingan-Mu dan pertolongan-Mu dalam hidup kami. Kami bersyukur dan pagi hari ini kami rindu untuk mendengarkan sabda-Mu. Roh-Mu yang kudus mengurapi kami semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang terambil dari kitab Galatia pasal yang ke-5 ayat yang ke-13. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Kristus telah memerdekakan kita dari dosa. Kemerdekaan yang kita raih bukan karena kebaikan kita, tapi kemerdekaan yang kita raih dari dosa semata-mata karena kasih karunia yang telah Tuhan Yesus kerjakan. Melalui karya salib dan kebangkitannya, Dia telah memerdekakan setiap orang dari belenggu dosa. Pertanyaannya adalah, setelah kita dimerdekakan dari dosa, kita mau apa? Paulus memberikan nasihat kepada jemaat Galatia. Ada dua panggilan hidup untuk setiap orang yang sudah dimerdekakan dari dosa. Pertama, firman Tuhan mengatakan kepada kita, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Kita dipanggil untuk mempergunakan kesempatan itu bukan untuk hidup dalam dosa. Dosa sudah dipikul Yesus di atas kayu salib. Karena itu kita dipanggil bukan untuk hidup dalam dosa. Tuhan sudah menanggalkan segala dosa kita melalui karya salibnya. Karena itu jangan hidup dalam dosa. Itulah panggilan yang pertama. Panggilan yang kedua adalah dikatakan melainkan. Layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Panggilan yang kedua adalah kita dipanggil untuk melayani seorang akan yang lain. Dan motivasi melayani itu bukan karena kita ingin dipuji, bukan karena kita ingin dianggap hebat, bukan karena kita ingin dianggap sebagai orang yang top, tapi kita melayani karena kasih. Kristus sudah memerdekakan kita juga karena kasih. Karena itu kita juga dipanggil untuk melayani juga dengan penuh kasih. Mari kita terus mempergunakan kemerdekaan yang telah Yesus berikan dalam hidup kita dengan hidup dalam kebenaran, bukan dalam dosa. Dan mari kita juga melayani seorang dengan yang lain dengan motivasi kasih Kristus. Ada banyak hal yang bisa kita lakukan dalam sebuah pelayanan. Kita bisa melayani Tuhan melalui gereja kita, baik itu sebagai majelis, sebagai pengurus-pengurus kelompok, pengurus-pengurus wilayah, sebagai guru-guru sekolah minggu, sebagai tim-tim dalam kepanitiaan yang ada. Kita bisa melayani Tuhan dengan segala yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Tenaga kita, waktu kita, uang kita, pikiran kita bisa berikan untuk melayani Tuhan. Karena apa? Karena Kristus sudah melayani kita dan memerdekakan kita. Karena itu biarlah kita mengisi kemerdekaan dengan sungguh-sungguh hidup dalam kebenaran dan melayani dengan kasih. Tuhan Yesus memberkati. Merdeka!